Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Indah Rahayu, NPM 1953053018 dari kelas semester 4C. Baiklah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah materi PKN di SD yang akan menjelaskan mengenai kebutuhan warga negara subbab menghargai keputusan bersama pada kelas 5 SD kurikulum KTSP. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya anak-anak? Sehat? Iya, alhamdulillah. Semoga kita selalu sehat selalu ya. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, baiklah, akan Ibu pimpin doanya. Ayo kita berdoa sama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, amin. Oke, setelah berdoa, Ibu akan tanya, nah siapa di sini yang tidak masuk? Hadir semua, Bu. Hadir semua? Alhamdulillah, berarti semuanya udah siap untuk belajar ya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai menghargai keputusan bersama. Baiklah, sebelumnya Ibu akan tanya terlebih dahulu kepada anak-anak, apa sih keputusan bersama itu? Ayo, siapa yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, akan Ibu jelaskan. Jadi, keputusan bersama adalah keputusan yang diambil atas persetujuan atau kesepakatan bersama. Oke, diingat ya. Nah, lalu bagaimana cara mengambil keputusan bersama? Nah, ada dua cara yang bisa dilakukan untuk mengambil keputusan bersama. Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu, akan Ibu jelaskan. Pengambilan keputusan bersama ini ada dua cara ya anak-anak. Yang pertama adalah cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Dan yang kedua yaitu cara pemungutan suara terbanyak atau yang disebut juga dengan voting. Nah, pengambilan keputusan bersama ini dilakukan dengan tujuan agar dapat memenuhi kepentingan dan keinginan bersama. Seperti itu ya. Lalu apa sih Bu musyawarah mufakat itu? Oke, jadi musyawarah ini diartikan sebagai pembahasan untuk menyatukan pendapat dalam penyelesaian suatu masalah bersama. Nah, musyawarah ini dilaksanakan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Sedangkan mufakat itu adalah sesuatu yang telah disetujui sebagai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat sebagai hasil musyawarah. Oke, itulah anak-anak pengertian dari musyawarah mufakat. Lalu bagaimana sih Bu jika di suatu musyawarah itu terdapat adanya perbedaan pendapat? Nah anak-anak, jadi perbedaan pendapat ini adalah hal yang wajar karena pemikiran satu orang dengan satu orang lainnya jelas berbeda gitu. Jadi, hal yang perlu kita lakukan yaitu kita harus menghargai keputusan orang lain. Jadi, kita nggak boleh yang namanya mau menang sendiri. Kita harus menghargai keputusan orang lain. Seperti itu ya. Oke, jadi kita harus menghargai keputusan orang lain. Dan ketika keputusan itu telah disepakati bersama, maka sudah mencapai kata mufakat. Nah, lalu bagaimana sih Bu contoh musyawarah ini? Untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa perhatikan video berikut ini. Selamat datang di kelas kembali anak-anak. Ayo, sekarang siapa yang mau jadi ketua kelas? Hashim kok bengong? Jangan bengong, kamu mau jadi ketua kelas ya? Hah? Tidak. Aku cuman bengong kok.
Tenang anak-anak, sudah cukup keributannya. Beberapa kali Bapak dengar nama Hashim. Benar? Hashim, kamu mau jadi ketua kelas untuk mereka? Tidak usah Pak, mungkin yang lain saja. Gak perlu rendah diri Hashim. Bapak tidak akan langsung nunjuk kamu kok. Kamu harus maju atas keinginan sendiri. Saya takut melakukan kesalahan Pak, lalu nanti mengecewakan teman-teman dan Pak Arifin juga. Kami pilih Hashim karena kami percaya kalau dia bisa, Pak. Iya, Hashim sudah tidak semalas dulu. Hebat. Hashim, kamu pasti bisa. Ayo Hashim. Hashim, jangan memandang ini sebagai beban. Teman-teman kelas ini mendukung kamu itu amanah. Justru menjadi sebuah tantangan untuk kamu. Biar bisa menjalankan tugas mulia ini. Boleh deh Pak. Saya mau inisiatif maju di kelas ini. Yeay! Hebat. Dari video yang telah kita lihat ya anak-anak, itu terlihat bahwa adanya diskusi dalam pemilihan ketua kelas. Nah, diskusi itu bisa diartikan sebagai kita musyawarah, kita mengutarakan pendapat kita, pendapat teman-temannya, lalu kita setujui bersama, seperti itu. Nah, bagaimana Bu jika tidak mencapai kesepakatan bersama? Nah, jika kita tidak bisa melalui musyawarah atau ketika musyawarah tidak berhasil untuk mencapai keputusan bersama, maka hal yang harus kita lakukan yaitu menentukan suara terbanyak atau disebut juga dengan voting. Nah, dengan voting, suara terbanyaklah yang akan diambil. Nah, cara yang bisa kita lakukan saat melakukan pemungutan suara atau voting, yang pertama yaitu kita bisa mengacungkan tangan. Contohnya saya Bu, saya memilih si A. Nah, itu boleh ya. Yang kedua, bisa berdiri di tempat duduk untuk menampilkan bahwa kita memilih si A. Misalkan saya memilih si A gitu, boleh kita berdiri di tempat duduk. Dan yang ketiga, kita bisa berpindah tempat di tempat orang yang kita pilih. Dan yang terakhir, kita bisa menuliskan di kertas kemudian kita kumpulkan. Nah, biasanya tulisan di kertas ini digunakan saat pemilu atau pemilihan ketua kelas. Seperti itu ya anak-anak. Lalu bagaimana sih contoh dari voting itu? Nah, agar anak-anak lebih jelas, anak-anak bisa memperhatikan video berikut ini. Kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Pikirkan baik-baik, siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa Bila? Kamu bingung ya mau milih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab,
Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah kotak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah Bagus. Serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru, Bu Guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamatlah ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bunita bertanya. Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Setuju! Teriak teman-teman dengan kompak. Bunita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Oke, udah dilihat videonya ya. Nah, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari video yang sudah ditampilkan? Apa, hayo? Oke, jadi anak-anak bisa kita lihat bahwa saat pemilihan ketua kelas, suara terbanyaklah yang bisa diambil. Nah, jadi suara terbanyak itulah yang kita jadikan sebagai keputusan. Dan keputusan itu harus saling dihargai dan tidak boleh menang sendiri. Oke, jadi kita harus menghargai keputusan bersama. Dan ketika kita tidak suka dengan keputusan itu, kita harus bisa menghargai dan kita harus berlapang dada demi kepentingan bersama. Nah, dalam pengambilan keputusan, baik itu musyawarah ataupun voting, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya anak-anak. Yang pertama yaitu kita harus mementingkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Oke, jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri. Jadi kita harus mementingkan demi kepentingan bersama. Yang kedua yaitu harus menghargai perbedaan pendapat. Nah, jika ada perbedaan pendapat, kita tidak boleh yang namanya tidak suka atau malah kita menjelek-jelekan atau malah kita marah-marah. Itu kita tidak boleh ya. Jadi kita sebagai manusia itu kita punya pemikiran yang berbeda-beda. Dan ketika ada perbedaan pendapat itu adalah hal yang wajar, dan yang harus kita lakukan, kita harus saling menghargai. Oke, diingat ya. Dan yang terakhir yaitu mau menerima hasil keputusan serta mau melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, anak-anak, walaupun kita tidak suka dengan keputusannya, kita harus bisa menerima dan kita harus berlapang dada demi kepentingan kita bersama, demi kesejahteraan kita bersama. Jadi kita tidak boleh mementingkan diri sendiri, yang artinya kita harus saling menghargai dan mau menerima keputusan bersama. Baiklah, sekian video pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan kita harus tetap semangat. Oke? Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.